sangat cerah. Apakah kalian sudah siap memuji Tuhan, kakak-kakak? Siap. Nah, kakak percaya yang di rumah juga siap memuji Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya sebelum memuji Tuhan. Nanti Kak Lauren akan pimpin dalam doa. Silakan Kak Lauren. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, ikutin Cica berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu kepada kami semua. Engkau sungguh teramat baik Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh lagi sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memuji nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan, Engkau boleh senang atas pujian kami. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya siap, katakan amin. Ya betul. Kita hari ini ada karena cintanya Tuhan Yesus. Kita angkat satu lagu pujian ya. God's love, it's so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's
anak-anak di rumah. Sekarang kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap dengar firman Tuhan? Kakak-kakak siap? Siap! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu baru nih. Kita sama-sama belajar ya. Jangan lupa bisa lihat teks untuk belajar lagunya. Salvation Poem. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Biar dengan segenap hati kami Tuhan, kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tanamkan Tuhan benih firman-Mu di dalam hati kami, agar kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hai anak-anak sekolah minggu Gereja GPDI, haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita masih bisa kembali bertemu walaupun melalui virtual secara online, tapi kita percaya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Di ruang terbuka ini Kak David dan juga kakak-kakak yang lain, guru-guru sekolah minggu sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan melanjutkan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita merenung firman Tuhan akan segala apa yang sudah diajari sebelumnya. Dan kalau boleh kita ingat sebelumnya minggu lalu kita juga belajar tentang kisah seorang Lot. Bagaimana diketahui di sana Lot tidak dengar-dengaran. Nah, pada kesempatan ini kita juga masih mengulas bagaimana tokoh dari seorang Alkitab yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi setelah itu Tuhan bekerja secara luar biasa, membuat seorang tokoh ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Menariknya adik-adik yang di rumah, kita belajar apa dampak saat orang tidak mau mendengarkan suara Tuhan itu. Kak David mau cerita bahwa diketahui ada seorang anak, sebut saja namanya Budi. Budi seorang kelas 5 SD. Dan saat belajar di sekolah, guru yang ada di sekolah sudah mengingatkan, memberi bahan pelajaran bahwa minggu depan mereka akan mengikuti ulangan. Budi pun mendengarkan perintah dari ibu gurunya. Setelah Budi pulang, di dalam 1 minggu waktu yang ada di rumah, kebetulan Budi mempunyai satu permainan baru yang sangat disukainya.
Itu artinya dia sangat senang sekali. Dia sangat bersyukur bahwa orang tuanya juga perhatiin kepada dia. Jadi, di dalam setiap kesehariannya, Budi selalu menghabiskan waktunya dengan permainan baru tersebut. Adik-adik di rumah, sampai sekarang ini, apakah kalian masih giat belajar? Walaupun guru kalian sudah memberi himbauan, memberikan pesan supaya adik-adik di rumah juga belajar. Walaupun kita masih punya mainan baru, kita masih punya kesibukan baru, dan sekali-sekali kita masih bisa keluar rumah, ke mall seperti itu ya. Nah, jadi Budi yang tadinya mendapatkan mainan tersebut, semakin hari hatinya semakin senang untuk mainan tersebut. Sampailah di hari Minggu depan, tiba saatnya Budi menghadapi ulangan. Budi yang tidak punya persiapan banyak menghadapi kesusahan di dalam ujian ulangan tersebut. Dan singkat cerita, setelah berakhirnya ulangan dan diketahuilah nilai Budi sangat jelek. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin saat ini, hari ini, atau esok, kita terpengaruh dengan keadaan situasi yang membuat kita lupa dengan kewajiban kita. Misalnya belajar, misalnya membantu orang tua, apapun yang diperintahkan, apapun yang dipesankan guru baik, guru sekolah minggu, orang tua kita kepada kita. Sewaktu-waktu kita bisa akan melupakannya dengan hal-hal yang baru ada di hadapan kita. Contohnya, permainan baru tersebut. Nah, pada minggu ini, Kak David mengulas tentang satu tokoh yang di dalam Alkitab bernama Yunus. Adik-adik tahu kisah seorang Yunus, bagaimana sewaktu dia mendapat perintah daripada Tuhan, mendapat suatu pesan dari Tuhan, supaya dia yang dipercaya Tuhan untuk bergerak ke satu kota yang besar, yang diketahui kota tersebut kota yang begitu besar dan dimiliki orang-orang yang jahat. Sehingga Tuhan memerintahkan Yunus supaya berangkat ke kota yang bernama Niniwe. Diketahui bahwa sewaktu Yunus mendengar perintah tersebut, pesan Tuhan tersebut, Yunus tidak bersedia. Mungkin sama halnya dengan kita. Sewaktu kita disuruh mama kita untuk belajar, untuk mengingat pesan guru kita seminggu yang lalu, supaya kita untuk mempersiapkan waktu yang terbaik menghadapi ulangan. Mungkin kita, nanti dulu nanti dulu pak. Saya masih punya permainan baru ini, masih senang-senangnya dengan permainan baru ini sebelum ada permainan baru berikutnya. Mungkin begitu adik-adik ya. Tapi kita melihat bagaimana Yunus mungkin di saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk disuruh Tuhan bergerak ke kota Niniwe. Di sana Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk supaya bisa kota Niniwe dan semua orang-orang yang ada di Niniwe bisa bertobat. Tetapi Yunus tidak bersedia. Mungkin saat itu Yunus, saya tidak mampu. Sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Waktu kalian menghadapi suatu bahan ujian yang mungkin tidak mampu kalian atasi, tidak mampu kalian hadapi. Tapi kalian tidak sadar bahwa apapun pesan yang kalian terima itu lewat firman Tuhan katakan, Tuhan yang mampu memberikan kekuatan. Nah, kita ketahui Yunus lari dari panggilan Tuhan. Yang tadinya Yunus disuruh ke Niniwe, Yunus pergi kemana adik-adik? Ada yang tahu? Ke Tarsis. Pada saat itu mungkin Yunus tidak tahu bahwa mungkin suara Tuhan adanya di Niniwe saja. Ternyata waktu Yunus melarikan diri bergerak ke Tarsis dan dalam perjalanannya dia naik ke sebuah kapal. Di dalam perjalanannya tidak lama kemudian Tuhan kirimkan badai yang luar biasa besar sehingga membuat kapal hampir pecah. Wow, bagaimana kira-kira kalau seandainya adik-adik berada di satu kapal, tiba-tiba badai bergelora, gelap gulita, hujan turun dengan sangat deras membuat kita takut. Dan diketahui bahwa apa alasan Tuhan mengirimkan, karena Yunus diketahui lari masuk ke dalam kapal tersebut. Sampai orang-orang kapal pun bertanya-tanya. Dan gak lama kemudian mereka
mencari tahu kenapa bisa terjadi hal sedemikian yang membuat mereka ketakutan. Tidak biasanya mungkin mereka berlayar menaiki perahu diterjang badai yang sedemikian kuat. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab mereka tahu bahwa karena Yunuslah ada di dalam kapal tersebut, terjadilah badai topan yang begitu luar biasa. Sehingga mereka panggil Yunus, mungkin mereka tanyai, kenapa kamu lari dari panggilan Tuhan? Sementara Tuhanmu begitu luar biasa, begitu besar, dan begitu punya kuasa. Dan Yunus mungkin saat itu dia ketakutan, semakin ditanyai, dan akhirnya mereka putuskan bahwa Yunus harus dibuang ke laut, supaya kapal tersebut dapat berlayar kembali. Dan singkat cerita, Yunus dibuang ke laut. Adik-adik, bisa nggak kita bayangkan kalau kita di tengah badai, gelombang, hujan, gelap gulita, kita juga dibuang ke laut. Wow, Kak David juga bisa bayangkan itu suatu kejadian yang sangat mengerikan. Mungkin nyawa kita udah nggak bakalan panjang lagi. Mungkin kita bisa langsung mati tenggelam kalau tidak bisa berenang begitu ya. Sementara dikatakan laut itu dalamnya luar biasa. Dan itulah baiknya Tuhan. Saat kita pun jauh dari panggilan Tuhan, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Tuhan mengirimkan satu ekor ikan besar menelan Yunus. Nah, sampai di sini adik-adik, kita belajar bahwa ketika kita lari dari panggilan Tuhan, ketika tidak dengar-dengaran dari suara Tuhan melalui orang tua kita, melalui guru sekolah minggu yang ada, melalui guru yang ada di sekolah. Ini yang terjadi. Dampaknya sangat menyakitkan, dampaknya sangat mengerikan. Bisa jadi kita yang tadinya seperti contoh Budi di awal, saat dia melihat nilai hasil ujian yang sangat jelek, bisa jadi dia dikucilkan dari teman-temannya. Artinya mungkin orang tuanya sudah sangat mengingatkan setiap harinya, Budi ayo belajar, Budi ayo belajar. Dia dengar pesan dari gurunya, orang tuanya, tapi dia tidak mengindahkan apa yang menjadi pesan itu. Nah, di sini kita belajar kepekaan atas kita mendengarkan sesuatu itu, termasuk suara Tuhan. Adik-adik percaya orang tuamu sangat diberkati Tuhan, amin. Adik-adik percaya bahwa guru sekolah minggu yang ada diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan adik-adik percaya juga pasti melalui guru yang ada di sekolah, baik secara online kita belajar, baik sebentar lagi nanti akan juga tatap muka, tapi percayalah Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk membuat hati kita bijaksana, hati kita peka kepada suara Tuhan, supaya hidup adik-adik sekalian, hidup anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi harapan adik-adik, cita-cita adik-adik supaya diberkati Tuhan? Mari kembangkan hati kalian untuk lebih peka, dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalian bisa mendengar. Adik-adik begini, mungkin kalian banyak mendengarkan suara-suara yang banyak di luar sana. Kalian bisa, nanti dulu belajar Alkitab, nanti dulu membaca firman Tuhan, nanti dulu ikut online. Sementara nanti malam kita bisa lanjutin lagi. Adik-adik, percayalah bahwa saat engkau datang beribadah, saat engkau hadir di dalam sekolah minggu online, Tuhan Yesus juga hadir di tempatmu, memberkati engkau dan memberikan satu wawasan yang baru bahwa sebaiknya kita harus peka, kita harus dengar-dengaran. Karena apa? Kalau kita tidak dengar-dengaran, kalau kita tidak peka kepada Tuhan, yang terjadi apa? Engkau akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Seperti halnya Yunus tadi. Wow, Yunus mengalami banyak persoalan dalam hidupnya saat dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di tengah perjalanan yang melarikan diri, dia masih dikejar supaya kembali kepada Tuhan. Sadarlah akan setiap panggilan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, mari pada saat ini kita berdoa, biarlah lewat setiap pembelajaran yang ada melalui guru sekolah minggu GPDI Haleluya, kita semakin hari semakin dituntun, semakin diberikan
yang terbaik dari Tuhan sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan. Sewaktu kita bernyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu artinya kita tidak membawa permainan baru tadi, kita tidak membawa kesibukan yang lain tadi, kita tidak sambil makan beribadah kepada Tuhan. Setuju ya? Setuju? Amin, puji Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi yang kita ikutin, apapun yang sudah kita berikan kepada Tuhan, melalui persembahan kita, melalui puji-pujian kita, melalui apa yang sudah kita saksikan, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan adik-adik, biarlah firman Tuhan yang singkat ini semakin hari semakin kita dapat terima bahwa kita harus peka ternyata ya. Kita harus dengar-dengarkan akan suara Tuhan supaya kita tidak menghadapi suatu pergumulan permasalahan, hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Ada satu ayat emas untuk minggu ini, kita buka di Amsal 1 ayat 7. Mari adik-adik buka Alkitab bersama-sama. Amsal 1 ayat 7. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan hati adik-adik supaya tetap kita menghargai waktunya Tuhan, menghargai setiap pesan dari orang tua kita, dan menghargai semua hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, terpuji Dia sebab Dia Allah yang baik yang menolong hidup kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita adik-adik, kita tutup ibadah online pada saat hari ini dan kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang ada, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang mau dibentuk dan yang mau dididik oleh setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah firman Tuhan ini mengajari kami Tuhan, supaya kami memperoleh hikmat dan bijaksana. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Tuhan pakai setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Orang tua kami Tuhan memberkati pekerjaan mereka, berikan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sampai di sini ibadah sekolah minggu online kita pada saat ini. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.